Kami akan membagi cerita ini menjadi 4 bagian. Simak ceritanya sampai akhir. Bagian 1. Malam itu, langit puncak gelap pekat tanpa bintang. Kabut turun perlahan, menyelimuti kebun teh yang membentang luas. Angin dingin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan keheningan mencekam. Di tengah kebun teh yang luas itu, seorang pemuda bernama Ardi sedang berjalan sendirian, menerobos barisan tanaman teh yang tertata rapi. Ardi adalah seorang fotografer lepas yang sering mengunjungi tempat-tempat terpencil untuk mencari gambar terbaik. Malam itu, ia nekat masuk ke kebun teh seorang diri setelah mendengar cerita tentang legenda yang menghantui tempat itu. Seorang perempuan yang sering menangis di tengah kebun saat malam tiba. Warga sekitar percaya bahwa suara tangisan itu berasal dari arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis di sana bertahun-tahun lalu. Awalnya, Ardi menganggap cerita itu hanya mitos. Tapi sebagai orang yang menyukai hal-hal mistis, rasa penasarannya tak terbendung. Dengan kamera tergantung di lehernya, ia melangkah lebih dalam ke kebun teh yang semakin gelap. Ah, ini pasti tempat yang bagus untuk mengambil foto, gumamnya sambil menyesuaikan lensa kameranya. Saat ia mulai memotret, suara aneh tiba-tiba terdengar di kejauhan. Seperti suara isakan lirih, samar-samar tertelan oleh kabut yang semakin tebal. Ardi terdiam sejenak. Suara itu terdengar begitu nyata, membuat bulu kuduknya meremang. "Siapa di sana?" serunya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang semakin pekat diselingi suara angin yang berdesir melewati daun-daun teh. Ardi menghela napas. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Tapi saat ia hendak melangkah lagi, suara isakan itu semakin jelas. Kali ini terdengar lebih dekat. Hatinya mulai berdebar. Ia menyorotkan senter kecil yang ia bawa, memutar tubuhnya untuk mencari sumber suara. Namun, yang terlihat hanyalah kabut putih yang bergulung pelan di antara tanaman teh. Tiba-tiba, di sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Sesosok bayangan putih berdiri di kejauhan, nyaris tersembunyi oleh kabut. Jantung Ardi berdegup kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat kameranya dan mencoba mengambil gambar. Namun saat jari telunjuknya menekan tombol, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah terserap ke dalam kabut. Ardi menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meski udara begitu dingin. Lalu, suara itu berasal dari mana? Gumamnya pelan. Dan saat itulah sebuah bisikan lembut terdengar tepat di belakangnya. "Kenapa kau datang ke sini?" Ardi membeku. Suaranya begitu dekat seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan napas tertahan, ia memberanikan diri untuk menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Di kejauhan, terdengar suara tangisan yang semakin keras, menggema di seluruh kebun teh. Kali ini, suara itu bukan lagi isakan pelan, melainkan jeritan memilukan, seperti tangisan seseorang yang sedang menderita kesakitan yang luar biasa. Ardi merasa lututnya melemas. Tangannya mencengkeram kamera erat, tapi kakinya enggan bergerak. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat. Lalu, di tengah gemuruh suara tangisan itu, kabut mulai menipis sedikit. Dan saat pandangannya lebih jelas, Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara pepohonan teh yang berbaris rapi, seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang terurai menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Gaun putih panjangnya tampak kotor dan basah. Bahunya bergetar hebat seiring dengan tangisannya yang semakin menyayat. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Ardi ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Mata perempuan itu kosong dan hitam pekat. Dan saat bibirnya bergerak, suaranya terdengar seperti jeritan dari dalam kubur. "Pergilah, sebelum terlambat." Bagian 2. Ardi mundur perlahan, napasnya tersengal. Matanya tak lepas dari sosok perempuan bergaun putih yang masih berdiri di tengah barisan pohon teh. Tangisannya mereda, namun tatapannya tetap kosong dan mengerikan. Udara terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut di sekelilingnya menggulung lebih tebal, seolah menutup semua jalan keluar. Ardi menggenggam kameranya lebih erat, jari-jarinya gemetar. "Apa? Siapa kau?" Suaranya bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tetapi perlahan-lahan bibirnya menyunggingkan senyum kecil, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Ardi merasa tubuhnya semakin kaku. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk lari, tetapi rasa takut menahannya di tempat. Lalu tiba-tiba, perempuan itu melangkah maju. Kakinya tidak menjejak tanah,
Ia melayang perlahan, mendekati Ardi dengan gerakan yang tidak wajar. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Tidak ada dedaunan yang bergeser, tidak ada ranting yang patah. Hanya keheningan yang semakin pekat diiringi dengan suara napas Ardi yang semakin tidak teratur. Ardi mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kamera di lehernya bergoyang-goyang, menghantam dadanya dengan keras. Langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke belakang. Namun, ia terus memaksa kakinya melangkah, menerobos semak-semak dan dedaunan teh yang basah oleh embun. Tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seakan mengejarnya. Ardi melirik ke belakang. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Tapi saat ia menoleh ke depan, astaga! Ardi berhenti mendadak. Jantungnya hampir meloncat keluar dari dadanya. Di depan, di tengah kabut yang semakin tebal, perempuan itu berdiri. Ia tidak lagi menangis, tetapi menatap Ardi dengan ekspresi yang lebih menyeramkan. Tubuhnya sedikit membungkuk, kepalanya miring ke satu sisi dengan cara yang tidak manusiawi. Dari mulutnya, terdengar suara lirih seperti gumaman yang tidak jelas. Ardi mundur selangkah, mencoba berpikir jernih. Ia harus keluar dari sini. Tapi kemana? Seluruh kebun teh tampak sama, kabut putih di mana-mana, pohon teh yang tak berujung, dan suara-suara aneh yang terus mengintai dari segala arah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Tap, tap! Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ada lebih dari satu orang yang berjalan mendekatinya. Ardi menoleh dengan gerakan cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu masih ada, lebih keras, lebih dekat. Dan kemudian, suatu tangan dingin mencengkeram pundaknya dari belakang. Ardi menahan napas. Seluruh tubuhnya membeku. Ia bisa merasakan kuku tajam menekan kulitnya, mencengkeram erat dengan kekuatan yang tidak wajar. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menoleh perlahan. Tangan itu bukan milik seorang manusia. Tangan kurus, dengan kulit pucat kehijauan dan jari-jari panjang mencengkeramnya kuat. Dan ketika ia mengangkat pandangannya, di belakangnya berdiri sosok lain. Bukan perempuan yang tadi, tapi sosok lain yang lebih menyeramkan. Matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar hingga ke pipi, memperlihatkan gigi tajam yang berlumuran darah. Sosok itu membungkuk, wajahnya mendekati telinga Ardi. Kemudian dengan suara parau dan dingin, ia berbisik, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Ardi menjerit. Namun sebelum ia sempat lari, sesuatu mencengkeram lehernya dari belakang, dan semuanya berubah menjadi gelap. Bagian 3. Ardi terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya kabur dan tubuhnya terasa begitu lemah. Perlahan, ia mencoba menggerakkan jarinya, lalu merasakan sesuatu yang dingin dan lembab di bawahnya. Tanah basah. Ia mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan di sekitarnya. Ia tidak lagi berada di kebun teh. Sebaliknya, ia kini berada di dalam sebuah bangunan tua yang nyaris roboh. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut dan retakan, serta bau apek yang menusuk hidung. Cahaya remang-remang dari celah atap yang berlubang menjadi satu-satunya sumber penerangan. Ardi berusaha duduk, namun tubuhnya terasa berat. Ia menyadari bahwa pergelangan tangannya terikat oleh tali kasar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa ada di sini? Gumamnya dengan suara serak. Kemudian, suara isakan lirih terdengar lagi. Bukan dari kejauhan, tapi dari dalam ruangan itu. Ardi menoleh perlahan. Di sudut ruangan yang gelap, perempuan bergaun putih itu duduk dengan kepala tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Bahunya berguncang perlahan, menandakan bahwa ia masih menangis. Ardi menelan ludah. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi tenggorokannya terasa kering. Lalu tiba-tiba, perempuan itu berhenti menangis. Suasana menjadi hening, sangat hening. Ardi menahan napas. Ia tahu sesuatu yang tidak beres akan terjadi. Dan benar saja, perempuan itu mulai bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dari sela-sela rambut yang kusut, sepasang mata hitam pekat menatap Ardi dengan tajam. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan ada bekas luka menganga di lehernya. Seolah-olah ia telah disayat hingga hampir putus. Ardi merasa tubuhnya semakin kaku. Perempuan itu membuka mulutnya, dan suara serak dan menyayat pun keluar. "Kenapa kau datang ke sini?" Ardi tidak tahu harus menjawab apa. Tubuh perempuan itu mulai bergetar hebat. Tangannya mencakar lantai dengan kukunya yang panjang dan kotor. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Ardi menoleh ke arah pintu. Langkah itu semakin dekat, berat dan lambat, seperti seseorang yang sedang terseret.
Lalu suara lain menyusul, sebuah bisikan parau dari balik pintu. Dia sudah datang. Ardi merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia menatap perempuan di sudut ruangan itu lagi, dan kini wajahnya berubah total. Tidak lagi menangis, tidak lagi terlihat menderita, melainkan penuh dengan kemarahan. Perempuan itu melangkah ke arahnya dengan cepat, seperti melayang. Tangannya yang pucat mencengkeram leher Ardi, kukunya menusuk kulitnya. Ardi berusaha menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sementara itu pintu kayu tua itu perlahan terbuka, dan sesuatu di sejauh lebih mengerikan menunggu. Bagian 4. Lalu, pintu tua itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang nyaring. Ardi ingin berteriak, tapi cengkeraman perempuan itu di lehernya semakin kuat, membuatnya sulit bernapas. Dari balik pintu muncul sosok lain. Makhluk itu jauh lebih menyeramkan daripada perempuan yang kini mencekiknya. Tingginya hampir menyentuh langit-langit ruangan. Kulitnya hitam kelam, seolah terbakar, dengan mata merah menyala yang menatap Ardi penuh kebencian. Tubuhnya kurus kering dan dari mulutnya yang robek terdengar suara geraman rendah. Dia sudah datang. Suara perempuan itu berbisik lagi, kali ini tepat di telinga Ardi. Ardi merasa darahnya membeku. Makhluk hitam itu mulai melangkah mendekat. Setiap jejaknya meninggalkan bekas gosong di lantai kayu yang lapuk. Tidak ada lagi jalan keluar. Ardi hanya bisa menutup mata, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, suara perempuan itu berubah menjadi jeritan mengerikan. Ardi membuka matanya. Sosok perempuan bergaun putih itu kini tengah meronta, seolah sedang melawan kekuatan tak terlihat. Matanya terbelalak ketakutan, dan tubuhnya bergetar hebat. Makhluk hitam itu berdiri di hadapannya, mengangkat tangannya yang panjang dengan kuku tajam, lalu mencengkeram kepala perempuan itu. Ardi hanya bisa menyaksikan dengan napas tercekat. Seketika, perempuan itu menjerit keras. Tubuhnya mulai mencair seperti lilin yang meleleh. Wajahnya memudar, berubah menjadi bayangan samar yang tersedot ke dalam tubuh makhluk hitam itu. Lalu, hanya dalam hitungan detik, ia menghilang sepenuhnya. Makhluk hitam itu kemudian menoleh ke arah Ardi. Mata merahnya bersinar lebih terang. Ardi tahu, ia adalah target berikutnya. Dengan sisa tenaga, ia meronta, mencoba melepaskan ikatan di pergelangan tangannya. Napasnya tersengal saat makhluk itu semakin mendekat, mengulurkan tangan ke arahnya. Ardi menutup matanya rapat-rapat, menunggu ajal menjemputnya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari luar ruangan terdengar suara keras, seperti seseorang yang meneriakkan doa-doa dalam bahasa Sunda. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara melengking, seolah kesakitan. Ardi membuka matanya dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di ambang pintu seorang pria tua berdiri dengan sorban di kepalanya. Ia membawa sebatang kayu yang terbakar di ujungnya, seperti obor. Cahaya dari api itu menyinari ruangan, membuat makhluk hitam itu menggeliat kesakitan. "Cepat keluar!" teriak pria tua itu. Ardi tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga, ia meronta hingga tali yang mengikat tangannya putus, lalu merangkak menjauh dari makhluk itu. Makhluk hitam itu mengeluarkan suara geraman yang lebih dahsyat. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya dari obor yang diayunkan pria tua itu. Seketika, ruangan itu dipenuhi oleh jeritan mengerikan. Ardi berlari keluar mengikuti pria tua itu melewati lorong sempit dan pintu kayu yang hampir roboh. Saat ia melangkah keluar, tubuhnya disambut oleh hembusan angin malam yang dingin. Ia kembali ke kebun teh. Ketika menoleh ke belakang, bangunan tua yang baru saja ia tinggalkan kini terbakar hebat. Api menjilat dinding-dindingnya, sementara suara jeritan masih menggema di dalamnya. Ardi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Pria tua itu menepuk bahunya pelan. "Kamu beruntung masih hidup," katanya dengan suara berat. Ardi menoleh menatap pria itu penuh tanya. "Siapa mereka?" tanyanya dengan suara lemah. Pria itu menarik napas panjang. "Kebun teh ini dulunya adalah tempat pembantaian," katanya. "Perempuan yang kau lihat, dia adalah korban yang paling menderita, dibunuh secara kejam, lalu arwahnya terperangkap di sini, menangis tanpa henti." Ardi merinding. "Lalu, makhluk hitam itu?" Pria tua itu menatap api yang masih membakar bangunan. "Dia bukan manusia. Dia adalah kegelapan yang muncul dari penderitaan mereka." Ardi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kobaran api yang perlahan mulai meredup, seiring dengan hilangnya suara jeritan di udara malam. Setelah beberapa saat, pria tua itu beranjak pergi. Namun sebelum pergi, ia menatap Ardi dan berkata, "Jangan pernah kembali ke sini lagi." Ardi mengangguk pelan. Ia tidak akan pernah kembali. Tidak setelah apa yang malam itu.
Langit masih gelap. Kabut masih menyelimuti kebun teh. Namun kali ini, kebun teh itu terasa lebih sunyi. Di kejauhan, samar-samar, paeo gue terdengar.